Kami persilahkan untuk mengaktifkan fitur kamera pada aplikasi Zoom masing-masing karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Nggak apa-apa lah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Flora Ramona Sigit Prakuswa, Magister Kesehatan, Spesialis Kulit dan Kelamin, Diploma STD HIV, Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venerology, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Dr. Yusuf Alam Ramadan, Magister Kesehatan, Spesialis Kedokteran Keluarga, Layanan Primer selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Ustadz Rizal Fadrin Nurhadi selaku pemateri pada acara kardio kali ini, yang kami hormati Saudara Rio Yunandar selaku Mas'ul Forum Studi Ilmu Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami hormati Rizky Nurtuanaya selaku Ketua Panitia Acara Kajian Rutin Dakwah Islam Modern, serta peserta kardio yang kami kasihi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini dalam acara kajian rutin dakwah Islam modern dengan tema kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Faradila Fauziah Ramadhani sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, pembacaan CV pemateri, sesi tanya-jawab, pemberian sertifikat dan dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Teman-teman yang berbahagia, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kajian rutin dakwah Islam modern ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Irfan. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء
وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Irfan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Mas'ul FSIKI, Saudara Rio Yunandar. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala rabbi amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Kardio 1 FSKI FKMS pada pagi hari ini. Shalawat beserta salam marilah kita selalu sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Dr. Flora Ramona Sigit Prapaswa, Magister Kesehatan, Spesialis Kulit dan Kelamin, Diploma SID SFP, Fellow Indonesia Obstetrical Society, Dermatovenerology, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Dr. Yusuf Alam Ramadan, Magister Kesehatan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang terhormat Dr. Dodit Nursanto, Magister Biomedik, selaku Pembina FSKI FKUMS. Yang terhormat Pembicara Kardio 1 FSKI FKUMS Pusat Abu Takaru. Yang terhormat seluruh panitia yang sudah bersusah payah untuk mengadakan acara ini. Dan yang terhormat semua teman-teman yang sudah hadir pada acara Kardio 1 ini. Alhamdulillah, untuk kajian Islam rutin Islam modern atau disingkat dengan
kardio ini dapat kita selenggarakan lagi, yang mana acara kardio ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan oleh UKM USKI FKUMS atau Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Studi Ilmu Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kardio ini bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar mahasiswa, meningkatkan pengetahuan Islam dalam hal akidah dan akhlak mahasiswa FKUMS dan masyarakat umum. Pada kardio 1 kali ini mengusung tema kurangi insecure, perbanyak bersyukur, yang mana tema yang sangat bagus sekali untuk bisa kita pelajari bersama, di mana pasti di setiap diri manusia itu memiliki sikap insecure. Maka dari itu, dengan adanya kardio 1 ini, semoga setelah kita mendengar materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Takeru, dapat meningkatkan rasa syukur kita akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Takeru. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Ustadz Abu Takeru atas kesediaannya untuk bisa menjadi pembicara pada kardio 1 FSKI FKUMS pada kali ini, dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman peserta kardio 1 yang sudah mau mendaftarkan diri untuk mengikuti acara kardio 1. Semoga jalan kita ke depannya selalu dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Billahi bisamil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Rio Yunandar yang telah memberikan sambutan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi perhatian kita semua. Sambutan yang kedua oleh Ketua Panitia Kardio, Saudara Rizky Nurtuanaya. Kepada Saudara Rizky atau yang mewakili, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga Allah menggerakkan hati kita dan Allah memasukkan kita termasuk golongan orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang terseleksi untuk memenuhi panggilan dakwahnya. Kedua, sholawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, pahlawan besar revolusi Islam, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ketua Mas'ul FSIKI, bahwa memang acara kajian rutin dakwah Islam modern ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh FSIKI, bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara para peserta, mahasiswa maupun di luar mahasiswa, pemuda-pemudi Islam. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan dan hasanah keilmuan Islam kita. Pada kajian rutin dakwah Islam kali ini kita mengangkat tema kurangi insecure, perbanyak bersyukur, sebagaimana tadi telah disinggung oleh pembaca tilawah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambah nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya apabila kita bersyukur sekecil apapun nikmat itu. Yazdad wa yazdad wa yazdad. Nikmat itu akan bertambah, bertambah, dan bertambah. Harapannya nanti kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemateri kita Al-Ustadz Abu Takeru, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah langkah kita, mempermudah gerakan hati kita, mempermudah lisan kita untuk senantiasa mengingat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua yang hadir untuk menimba ilmu dari pembicara kita yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Abu Takeru. Mungkin itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah memberikan sambutan. Acara berikutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Untuk teman-teman yang bertugas, kami persilahkan.
Baik, untuk kurikulum vitae dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi, atau yang biasa dikenal dengan Ustadz Abu Takeru, lahir di Bandung pada tanggal 1 September 1992, dan pendidikan formal yang pernah beliau tempuh di SDPN Setiabudi, SMP Negeri 12 Bandung, di APIC Australia, SMA Negeri 2 Bandung. Dan untuk pendidikan Islamnya sendiri di APIC, Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia, dan juga di Imarat Arabic and Islamic Campus. Untuk pengalaman organisasinya sendiri, di Peer Helper Anti Drugs atau anti narkoba di Melbourne, Australia, kemudian bidang Quran di SMA Negeri 2 Bandung, dan juga pembina dan penasehat komunitas Paradise Driver. Untuk prestasi yang pernah beliau raih, yaitu juara 1 tahfiz Quran antar SMA sekota Bandung, juara 3 Fahmil Quran antar SMA se-Jawa Barat, dan juga murid teladan di Preston Islamic College, Melbourne, Victoria, Australia. Untuk kesibukan yang saat ini adalah sebagai trainer muda dan juga owner Umerus Online Shop, founder dan penasehat komunitas Paradise Driver, dan juga pengelola channel YouTube Abu Takeru. Demikianlah pembacaan CV pemateri. Mohon maaf, Ustadz, apakah sudah bergabung? Iya, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih buat Mbak Fauzia. Baik, alhamdulillah karena Ustadz Rizal sudah bergabung, kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi, atau yang akrab disapa dengan Ustadz Abu Takeru. Dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di minggu pagi ini. Dan saya biasa di awal ceramah tuh suka ngingetin. Mungkin tadi pagi atau kemarin malam kita maksiat. Kita ngelakuin dosa yang bisa jadi dosanya dosa besar. Tapi sekarang pagi kita ngaji. Sebagian orang mungkin nganggep kayak nggak pantas banget ya ngaji gitu loh. Padahal tadi malam kotor banget nih aku, tadi pagi aku kotor banget nih dosa. Tapi justru teman-teman semua, kita ikut kajian, selain kita mengharapkan ridho Allah, kasih sayang Allah, kita pun mengharapkan ampunannya. Bukankah Nabi SAW sendiri yang bersabda, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, mereka mempelajari kalamullah, hadis Nabi SAW, melainkan akan turun kepada mereka rasa tenang. Mereka diliputi oleh rahmat dan disebut-sebut oleh malaikat di hadapan Allah, atau disebut-sebut oleh Allah juga di hadapan para malaikatnya. Nah, jadi ketika ikut kajian, itu biasanya ya saya, murid-murid saya pun, saya suka ingetin, kalau lagi kajian tuh, taruh feeling itu gitu loh. Ya Allah, tadi malam tuh baru kotor, banyak dosa. Pagi ini banyak maksiat ya Allah. Dan aku sekarang ngaji, bukan berarti aku munafik ya Allah. Tapi justru aku ngaji karena aku ingin diampuni dosanya oleh Engkau. Itu indah teman-teman. Kalau kita ngaji, ngedengerin kajian, dan di hati kita ada perasaan Allah natap kita, Allah siap mengampuni kita, itu tuh beda banget dengan kalau kita kajian, hati tuh kosong banget gitu loh. Hati kosong dari ngerasa ditatap oleh Allah. Mungkin mata ngelihat pemateri, telinga ngedengerin pemateri. Tapi kalau hati nggak diisi dengan rasa tatapan dari Allah,
nggak ngerasa kalau dirinya lagi ditatap oleh Allah, Allah yang siap mengampuni, siap merahmati, itu akan beda feelingnya. Makanya saya minta ke teman-teman semua yang hadir di sini. Mungkin yang on cam 10-20 orang, saya belum lihat ya karena saya pakai handphone, mohon maaf. Dan mungkin sisanya nggak on cam, tapi saya berbaik sangka kalian benar-benar ngedengerin ini. Saya minta ke kalian semua, masing-masing aja cukup di hati, nggak usah di mulut. Itu ngomong ke Allah di dalam hati kalian, ya Allah, sekarang aku dengerin kajian, mengharap ampunanmu. Semoga beres kajian ini, dosa-dosaku semuanya hilang. Semoga beres kajian ini, keinginan untuk bermaksiat yang rutin aku lakuin, terutama pas lagi hari libur, mudah-mudahan dicabut ya Allah. Pasti indah banget teman-teman. Apa penyebab insecure? Ini yang bakalan kita bahas. Saya mau nanya ke Mas Ul Rio Yunandar. Kalau Mas Ul tuh berarti pengurus ya? Betul ya? Rio Yunandar. Masya Allah. Mas Ya, Rio dari betul. mana asal Mas? Izin dari Palembang, Ustaz. Dari mana? Palembang. Ya, Ustaz. Masya Allah. Sekarang lagi di Palembang atau lagi di Surakarta? Ya, saya nggak pulang Ustaz, jadi masih di Surakarta. Masya Allah. Semester berapa Mas Rio? Alhamdulillah udah masuk semester 4, Ustaz. Semester 4. Oke. Mas, kira-kira di dunia ini apa yang nggak bisa dibeli ya? Satu aja. Oh, banyak banget yang nggak bisa dibeli, tapi satu aja hal yang nggak bisa dibeli. Menurut Mas Rio. Mungkin kebahagiaan, Ustaz. Kebahagiaan. Oke. Sekarang ada nggak lebih spesifik lagi? Apa yang Mas Rio inginkan banget, tapi nggak bisa dibeli? Walaupun Mas Rio kaya raya, misal. Spesifik. Tapi jangan yang sifatnya privasi banget gitu ya. Apa kira-kira? Ada nggak? Mungkin waktu, Ustaz. Waktu, Masya Allah. Waktu nggak bisa dibeli ya. Tapi bisa aja sih kalau kita beli USB yang lebih cepat transfer datanya kan kita lebih menghemat waktu ya kalau lagi ada tugas. Oke, teman-teman semua. Kebayang nggak sih ada salah satu di antara saudara kita, saudara seiman, yang saya tahu dia. Nggak tahu secara spesifik ya, cuman tahu dari ustadz saya. Orangnya cerdas, ganteng, kaya. Kebayang nggak sih? Itu kalau cowok udah punya 3 itu, soleh, ganteng, kaya, cerdas. Oh udah, target akhwat aja tuh. Biasanya buaya darat, kalau akhwat buaya apa ya? Nggak ada istilahnya buat akhwat yang gitu, yang suka neror-neror ya. Padahal bukan cuma ikhwan, akhwat pun banyak ya kayaknya sih. Nah, kebayang nggak sih ini cowok, dia ganteng, istilahnya mah wajahnya tuh SKPS-nya 10. Tahu SKPS? Satuan kegantengan per second kuadrat. Oh, ini nggak ada satuan kayak beginian ya. Itu satuan dari saya pribadi. Ini orang ganteng, kaya, soleh, dan dia stres. Stresnya stres yang wajar ya. Stres alasannya wajar dan bisa kita maklumi banget. Tahu apa? Dia nggak bisa punya nafsu ke wanita. Allahu Akbar. Kebayang gak sih? Di saat kita yang cowok-cowok yang normal, kita berat untuk nahan diri dari syahwat ke lawan jenis, dia nggak punya syahwat ke wanita dan dia tuh pingin banget punya syahwat ke wanita. Dan dia nggak bisa beli. Ya ikhtiar ke psikiater, doa mah jelas. Yang namanya orang soleh ketika dikasih ujian, dia nggak akan putus asa. Nggak. Kalau stres dalam batasan normal, misalnya ya jadi resah gitu loh, kok nggak bisa kayak yang lain. Ini masih wajar sih ya. Tapi kalau sampai putus asa bunuh diri, nah ini dilarang oleh Allah. Dan kita bisa maklumi, orangnya ganteng, kaya, cerdas, soleh, cuman nggak punya nafsu ke lawan jenis. Dia bukan pelaku homoseks, bukan orang yang pernah sodomi, enggak, dia nggak pernah begituan. Dia terjaga, cuman Allah alam mungkin pas kecilnya salah didikan dan dia nggak nyadar. Namanya juga anak kecil dan itu bukan kesalahan dia. Cuman apa boleh buat karena qadarullah, takdir Allah, dia lingkungannya begitu, akhirnya dia terbawa-bawa dan dia susah, nggak punya nafsu ke perempuan. Padahal dia kaya, nggak bisa dibeli.
Jangankan itu teman-teman ya. Kalau seorang raja, dia punya uang misalnya 1 triliun, terlalu sedikit deh, 100 triliun rupiah misalnya. Lalu dia dalam kondisi di sebuah daerah yang gak ada satupun makanan. Dia bawa tuh 1 triliun ya, 1% dari hartanya dia bawa 1 triliun, tapi pada tempat itu gak ada makanan. Makanan yang halal gak ada, makanan yang haram pun gak ada, rumput gak ada, babi gak ada. Jadi gak ada makanan yang halal, gak ada juga makanan yang haram. Yang ada cuma tempat, tanah, dan gak ada apa-apa, gak ada rumput, gak ada daun, gak ada pohon, gak ada air. Dan dia kelaparan, 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Kebayang gak sih? Dia kalau ditawarin nih, saya punya makanan misalnya, roti dan air minum, cuman saya ingin menjualnya ke kamu tapi dengan bayaran seluruh hartamu. Kira-kira raja itu mau nggak? Saya yakin yang masih logis, yang masih punya otak itu raja pasti mau. Karena dia nyadar seluruh hartanya nggak berguna kalau nggak ada makanan. Atau setengah hartanya dulu deh. Dia pasti rela asal bisa makan, asal bisa selamat dari kematian. Kemudian ternyata keesokan harinya dia punya penyakit, nggak bisa BAB dan nggak bisa kencing. Dan untuk berobat agar bisa kencing, dia harus membayar setengah lagi dari hartanya. Saya yakin dia bakalan mau. Ternyata harta sebanyak itu nggak lebih berharga daripada makanan yang menyelamatkan kita dari kelaparan dan kemampuan untuk BAK dan BAB. Kalau sampai sini kita udah nyadar, cuman masalah makan dan kencing BAB aja itu tuh udah nikmat yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan nikmat yang lain, teman-teman? Saya nggak mau banyak berteori ya. Saya ingin lebih ke, karena materinya pun singkat, cuma 35 menit, mulai dari terjadwal jam 9.15, berarti 30 menit sampai 9.40-an. 9.45 ya. Benar nggak sih? 9.50, maaf ya. Maka karena nggak terlalu panjang, saya lebih ingin langsung ke tadabur, penghayatan. Karena ini semua problem. Ketika manusia itu fokus kepada sesuatu yang belum dia punya. Padahal apa yang dia miliki itu udah luar biasa. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang pada hari itu dia punya makanan untuk hari itu, aman dan sehat, maka seakan-akan dunia dan segala isinya itu dihimpun atas dia. Coba sekarang kita ngelihat Ukraina, bagaimana orang-orang artis dengan follower jutaan, kaya, super kaya raya, sehat, bugar, bahkan mungkin badannya 16 pack. Wow, bukan 6 pack lagi, ini 16 pack gitu, saking luar biasanya ototnya. Tapi sekarang lagi dibombardir. Bagaimana hidup mereka? Kacau. Nangis. Padahal punya uang. Sehat. Makanan ada, tapi dibombardir, nggak aman negeri. Stresnya luar biasa. Sebaliknya, aman sih aman. Negerinya nggak ada perang. Makanan ada, tapi kena COVID. Sok yang udah ngerasain COVID gimana? Kami sekeluarga kena semuanya. Anak kembar saya punya anak 3 alhamdulillah, namanya Takeru nama tengahnya, makanya saya namanya Abu Takeru, itu bukan nama palsu ya, itu ayah dari Takeru gitu ya, ayah Takeru. Yang pertama namanya Zaid Takeru, kedua Yusuf Takeru, ketiga Daniel Takeru, dan yang kedua dan ketiga kembar. Ini semuanya kena COVID. Kena COVID. Ibu, bapak, adik saya kena COVID semua. Kayaknya yang paling parah tuh saya sih, di antara semuanya yang paling parah saya. Kalau istri alhamdulillah parah juga lumayan, tapi sehat, alhamdulillah udah sehat duluan. Kalau anak saya yang pertama itu nggak ada gejala sama sekali. Itu pas kena COVID teman-teman, tetangga ngasih macam-macam. Wah, makanan ibu saya ngasih donat kesukaan saya, itu donat terenak yang pernah saya rasain di dunia. Lebay banget. Tapi ini donat terenak. Itu pas saya lagi kena COVID, ya Allah teman-teman. Makan nggak ada rasanya. Uang ada. Aman, nggak ada perang. Tapi nggak sehat. Ya Allah sengsaranya. Sebaliknya, sehat, aman, tapi nggak ada makanan. Itu pun kita sengsara.
Kebayang nggak sih kita sehari-hari dapat tiga-tiganya nih. Amannya iya, sehatnya iya, makan iya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih tadi? Barang siapa yang pada hari itu dia punya makanan untuk hari itu. Jadi beliau nggak bilang, barang siapa yang punya makanan untuk 1 bulan ke depan. Barang siapa yang punya minyak stok 1 tahun ke depan. Misalnya enggak. Hadisnya tuh barang siapa yang punya makanan untuk hari itu. Berarti kalau makanan buat hari itu ya makanan nasi, tempe, kentang, sambal, sayur untuk 3 kali makan kan. Berarti kalau dinominalin paling cuma 20.000, 30.000 lah buat 1 orang. Jadi barang siapa yang punya makanan pada hari itu, dia sehat dan dia aman, itu seakan-akan bumi, dunia itu dihimpun untuk dirinya. Dan ini nyata, real. Dengan perumpamaan yang tadi saya sampaikan tentang raja yang super duper kaya, tapi nggak bisa makan dan nggak bisa kencing. Habis hartanya, dia rela demi bisa makan dan kencing. Karena itu teman-teman, kita sebagai hamba Allah, kalau kita mau aja meluangkan waktu untuk bersyukur, tapi syukurnya tuh bukan cuma alhamdulillah doang, tapi benar-benar ngerenung gitu. Ini saran dari para ulama ya, agar kita bisa menumbuhkan sifat syukur. Syukur itu kan harus dilatih. Kenapa harus dilatih? Karena manusia sifat dasarnya tuh kufur. Allah berfirman di surah Ibrahim, wa atakum mimma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ini sifat dasar manusia. Allah berfirman, Allah tuh memberikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. Dan kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan pernah bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan kufur terhadap nikmat Allah. Ini sifat dasar manusia. Yang namanya kalau udah sifat dasar, berarti untuk merubahnya perlu effort. Sifat dasar manusia itu pemalas. Maka untuk jadi orang yang rajin perlu effort. Kalau yang emang sekarang udah biasa rajin, itu ada effort. Tapi effortnya dari orang tua yang ngedidik kita dulu pas kecil. Jadi jangan kira, oh saya udah bawaannya saya perapih kok. Saya nggak bisa ngelihat kotor, saya rapi orangnya. Saya seneng gitu untuk ngebersih-bersih, padahal ya nggak sama sekali nggak ada keberatan dari saya. Nggak ada effort kok. Jadi ngebersihin tuh kayak udah natural aja. Kayak makan dan minum gitu, tanpa harus ada effort. Justru ada effort, yaitu effort dari orang tua kita. Usaha dari orang tua kita yang ngedidik dari kecil sehingga itu ngebentuk kebiasaan untuk rapih. Padahal sifat dasar manusia itu ya malas, kufur nikmat. Apalagi yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi kalau secara fisik manusia sempurna. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam wujud ya bentuk yang paling sempurna. Itu dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia itu sempurna, teman-teman. Walaupun dari sisi beberapa aspek kita kurang, kita kalah cepat dari citah, tapi kita dikasih akal yang bisa membuat kita bikin kendaraan yang lebih cepat daripada citah. Jadi kalau dari segi fisik sempurna, tapi kalau dari segi psikis, spiritual, penuh banget dengan kecacatan kita ini. Kufur nikmat, pemalas, sering lupa. Itu sifat kita. Nah, untuk merubahnya butuh effort yang luar biasa. Salah satu effort yang luar biasa yang bisa kita lakuin nih, satu teman-teman. Coba luangin waktu. Gak usah lama-lama, gak apa-apa kalau emang gak bisa. 5 menit kayak atau 10 menit kayak sehari. Jadi rutin gitu loh. Yang namanya rutin ya berarti nggak usah terlalu lama. Karena kalau terlalu lama terus rutin nantinya kita akan jadi jenuh. Maka saya sarankan 5 menit dah. Mungkin bisa ya 5 menit. Dalam sehari, kita tuh duduk, terus kita ngucapin Alhamdulillah, tapi pas ngucapin Alhamdulillahnya tuh bener-bener like you really mean it. Kayak bener-bener dari hati banget. Jadi bukan kayak orang-orang yang kalau habis sholat kan banyak kita ngelihat zikir. Zikir Alhamdulillahnya tuh tangannya geraknya lebih cepat dari mulut. Jadinya mulutnya asal. Hamlah, 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 hamlah. Apaan nih zikir beginian? Coba duduk. Nggak usah targetin zikir Alhamdulillah 1000 kali, nggak usah. Targetnya tuh bisa nyerap gitu loh. Coba duduk, mungkin sebelum tidur. Mungkin di waktu duha.
Mungkin pas nunggu dosen, ya, sambil kita pura-pura tidur kayak merem gitu ya di meja. Pada pas teman-teman mungkin lagi pada ngobrol, lagi pada gibah bersama ya, kita diem dulu gitu ya sambil nunggu dosen. Atau sekarang kan lagi online, ya belum harus on cam kan. Kita duduk di depan laptop, nggak usah ngedengerin apa-apa dulu. Terus kita ngucapin alhamdulillah, ya Allah, aku masih Islam. Padahal aku banyak maksiat tapi iman nggak dicabut. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup. Padahal tadi malam maksiat besar-besaran. Coba kalau mati mungkin udah masuk siksa kubur aja nih aku. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah ya Allah masih punya mata, bisa ngelihat. Alhamdulillah masih bisa napas. Di saat sebagian orang pas kena COVID tuh udah nggak bisa napas. Alhamdulillah ya Allah masih bisa makan, masih bisa minum. Tadi pagi bangun tidur kehausan banget. Alhamdulillah ya Allah tadi pagi aku bisa kencing. Udah kebelet banget dan bisa kencing. Di saat ada orang yang udah kebelet luar biasa tapi nggak bisa kencing. Ya Allah teman-teman, itu step nomor 1 untuk benar-benar bisa ngurangin insecure. Yaitu syukur, tapi syukurnya tuh benar-benar ngeluangin waktu, quality time. Time-nya tuh yang benar-benar berkualitas, yang mana kita ucapin Alhamdulillah benar-benar from our deepest heart gitu. Dari hati kita yang terdalam. Kedua, sering-sering ngelihat orang yang lebih unfortunate dari kita. Yang lebih rendah nikmat dunianya. Jangan ngelihat ke yang lebih wow. Walaupun nggak dosa sih ngelihat mobil mewah, ngelihat rumah mewah itu nggak dosa. Boleh-boleh aja kalian ngelihat rumah mewah, terus kalian mengimpikan ingin punya rumah tersebut, terus kalian doa ke Allah, ya Allah, aku ingin punya rumah bagus. Boleh. Karena Allah tidak melarang kita dari memohon duniawi yang halal. Yang nggak boleh tuh kalau kayak sinetron Indosiar gitu, ya Allah jadikan aku pacar dia. Ya, ini nggak boleh. Minta doa ke Allah biar maksiat, haram ini. Jadikan aku pacar dia. Nggak boleh doa kayak gitu, dosa. Kalau ya Allah jadikan aku istri dia, suami dia, itu boleh-boleh aja. Tapi doa yang terbaik tuh nggak maksa langsung ke bendanya. Ya. Yang doa yang terbaik tuh kita doa meminta kriteria secara global dan serahkan spesifiknya ke Allah. Itu yang terbaik. Ya Allah, anugerahkan aku istri yang terbaik, yang cantik, solehah. Dan bisa membawaku untuk dekat sama engkau. Gitu. Nggak usah dispesifikin banget. Ya Allah cantik, soleha, dan kecantikannya tuh kalau bisa yang matanya tuh sipit, hidungnya mancung, putih, bersih, mulus kayak artis Korea. Alah. Jangan. Nah teman-teman, kita usahakan melihat ke orang yang lebih rendah dari kita dalam segala aspek. Dan ini bukan berarti kita merendahkan orang lain. Misalnya nih, buat kita yang sama Allah dibikin wajahnya mungkin ada jerawat 1-2. Coba lihat ke kenalan teman, saudara, atau siapapun yang kita kenal di luar sana, yang jerawatnya lebih banyak. Ini mungkin perkara kita ngiranya apaan sih? Justru ini ngebantu banget untuk kita benar-benar bersyukur. Karena zaman sekarang, gak sedikit orang yang gara-gara 1 jerawat, akhirnya dia fokus sama 1 jerawat tersebut dan dia lupa dengan nikmat yang lain. Dan bagi orang yang jerawatannya banyak, lihat orang yang punya tumor wajah. Saya pernah ngeliat orang punya tumor wajah itu wajahnya hancur kayak monster asli. Nggak ada yang mau nikah sama dia. Sedangkan ini kamu walaupun banyak jerawat tapi alhamdulillah masih ada wajah. Masih normal gitu wajahnya. Bukan berarti kita nggak boleh treatment ya, bukan. Boleh treatment. Bahkan jangankan itu, tai lalat aja. Kalau ada tai lalat di wajah dan itu membuat wajah jadi buruk, misalnya tai lalat besar atau tai lalat tapi banyak dan itu benar-benar nggak enak dipandang, itu para ulama berfatwa boleh operasi plastik untuk menghilangkan tai lalatnya. Ya, bukan untuk merubah wajah jadi artis Thailand misalnya gitu, bukan. Tapi sekadar untuk menghilangin tai lalat yang membuat wajah jadi nggak enak dipandang, itu boleh. Dan ini tidak termasuk operasi plastik yang diharamkan. Ya, karena kita nggak merubah wajah, tapi kita menghilangkan kekurangan tersebut, ya. Dan itu masuknya ke cacat. Walaupun bukan cacat dalam artian yang parah ya, tapi boleh. Dan ini bukan fatwa dari saya, ini fatwa dari ulama.
Boleh untuk melakukan terapi, untuk ngilangin jerawat dan sebagainya. Tapi untuk sehari-hari, lihat ke orang yang lebih parah dari kita. Dalam masalah harta, lihat ke orang yang lebih miskin. Dan sebagainya. Itu akan sangat ngebantu. Dan ketiga, harusnya ini poin nomor 1 sih, tapi saya malah simpannya di nomor 3. Baca doa ini. Baca doa ini pas mau salam. Misalnya kalian udah baca fil alamina innaka hamidum majid. Terus kalau kalian hafal, baca doa perlindungan dari 4 hal. Jahannam, siksa kubur, ujian kehidupan dan kematian, dan juga dari ujian Dajjal. Setelah itu kalian baca doa ini. Menurut sebagian ulama ini bacanya setelah salam, dan menurut sebagian ulama ini dibaca sebelum salam. Dua-duanya boleh. Apa doanya? Hafalin ya. Kalaupun kalian gak hafal bahasa Arabnya, ya udah bahasa Indonesianya aja. Pakai bahasa sendiri boleh. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, bacanya jangan di dalam sholat. Oke, kalau pakai doa pakai bahasa Indonesia itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat pakai bahasa Indonesia paling di hati doang. Ya, jangan diucap di lisan. Tapi kalau di luar sholat harus diucap di lisan. Karena doa itu terrealisasi kalau diucap. Kalau di dalam hati itu bukan doa namanya. Tapi lebih kepada pengharapan. Maaf ini intermezzo sedikit. Jadi di dalam sholat, kita kalau ngebaca bacaan sholat itu harus lisan bergerak dan harus ada suara keluar walaupun sedikit. Tapi kalau penghayatan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Karena yang namanya penghayatan itu di hati. Sedangkan kalau doa mau dibaca di lisan, kalau di dalam sholat harus pakai bahasa Arab. Kalau di dalam sholat mau doa pakai bahasa Indonesia, nggak boleh diucapin. Di hati aja. Dan itu terhitungnya sebenarnya bukan doa, tapi lebih ke pengharapan. Kalau di luar sholat boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, ini pendapat ulama yang lebih kuat di antara pendapat yang ada. Jadi coba baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan menjadikan ibadahku yang terbaik. Itu doanya. Itu aja 3 poin terpenting dari bagaimana agar kita bisa menghilangkan feeling insecure sebentar ya. Oke. Yang menyebabkan kita kurang percaya diri ya. Itu karena ya itu kita sering ngeliatin ke yang lebih atas. Jarang doa ke Allah minta agar kita diberi kemampuan untuk bersyukur. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu aja minta ke Allah agar bisa bersyukur. Padahal Nabi udah dijamin surga, tapi masih memohon ke Allah agar bisa syukur. Kenapa? Karena para Nabi yang udah jelas solehnya, udah dijamin surga, mereka nyadar bahwasanya semua kebaikan yang mereka mampu untuk melaksanakannya, itu nggak lepas dari pertolongan Allah. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah yang nolong. Makanya kalau kalian ingin taubat nih, ada maksiat yang sampai sekarang belum bisa taubat darinya. Mungkin nonton film porno kek, atau ngapain pacaran kek. Sebelum kalian taubat, minta ke Allah dulu. Agar Allah tolong kita untuk taubat. Siapa yang bisa nolong kita kalau bukan Allah sih? Allah yang mampu. Jadi kalau kita mau bisa syukur, mau bisa taubat, awali dengan mohon ke Allah, ya Allah. Aku hina, aku rendah, aku nggak mampu ya Allah tanpamu. Maka tolong aku untuk bisa syukur, tolong aku untuk bisa tobat. Begitu teman-teman. Ya. Kemudian, dan ini sebagai penutup karena dari 3 poin yang saya sampaikan, dari 3 poin yang panitia kasih di TOR, saya rasa apa-apa yang tadi disampaikan udah bisa mencakup semuanya, walaupun dengan segala kekurangannya. Dan 5 menit yang sisa ini saya ingin menyampaikan 1 kisah. Ada kisah nyata. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri menyampaikan salah satu jemaah beliau, seorang ibu-ibu punya anak namanya Jalu. Dan mungkin kisah ini kalian pernah dengar. Jalu kena kanker dan kankernya tuh udah sampai terminal. Saya nggak tahu istilahnya ini, mungkin kalian kedokteran pasti lebih paham ya. Cuman kalau udah stadium 4 terus habis itu terminal, itu tuh udah kayak mati aja lah, udah mati tuh udah di depan mata gitu loh. Jalu ini seorang pemuda, usianya kayaknya masih 18 tahunan, kena kanker dan itu udah
udah terminal gitu, udah mau mati. Kalaupun ada bisa sembuh tapi ya sangat sulit. Dan Allah Maha Kuasa. Sang ibu Jalu ini, dia kurang dekat dengan Islam. Dan Jalu masuk rumah sakit, udah beberapa lama dirawat, sampai pada suatu hari, dokter bilang gini ke ibunya Jalu, Bu, tolong malam ini, mohon ibu atau bapak harus ada yang menemani Jalu. Cerek. Kalau udah ditelepon gitu sama dokter, kita tahu kan apa yang bakalan terjadi. Secara prediksi medisnya, bakalan mati di malam itu. Dan bukan berarti dokter mendahului Allah, ya enggak. Dokter itu memprediksi berdasarkan ilmu yang logis, yang konkret. Sehingga bukan peramal, bukan dukun, enggak. Dan enggak ada masalah memprediksi seperti itu, boleh. Tapi dengan tetap meyakini Allah yang lebih tahu. Apa yang terjadi, teman-teman? Sang ibu akhirnya datang ke rumah sakit nemenin Jalu, dan itu dokter bilang, Bu, kalau sampai besok Jalu belum bisa BAB, maka udah Bu, meninggal. Akhirnya ya Allah, ini ibunya Jalu. Sholat Isya. Dan tahu gak sih, beres sholat Isya, ibu Jalu ini doa ke Allah. Dengan satu doa yang gak pernah kita ucapin seumur hidup kita, saya yakin. Gak ada kalian atau saya yang pernah ngucapin doa ini seumur hidup. Doa yang mungkin kita anggapnya aneh. Tapi justru inilah doa yang diulang-ulang oleh ibu Jalu. Habis sholat Isya, ibu Jalu hanya berdoa dengan satu doa, yaitu ya Allah, buat anakku bisa pup, buat anakku bisa BAB, buat anakku bisa BAB. Itu doa itu dari Ba'da Isya, doa sampai nangis. Pernah gak kita doa kayak gitu sampai nangis? Gak pernah. Tapi itulah doa yang diucapin oleh ibu Jalu. Terus doa, ya Allah, buat anakku bisa pup, buat anakku bisa pup, buat anakku bisa pup. Sampai jam 12 malam akhirnya sang ibu tertidur. Jam 1 terbangun karena bau. Kita sering terbangun karena petasan mungkin ya. Karena kaget, karena suara yang bising. Pernah gak kita bangun dari tidur kita karena bau yang sangat menyengat? Kayaknya gak pernah deh. Ibu Jalu mencium bau yang sangat menyengat. Menyengat banget. Dan di situ hatinya udah bahagia. Jalu BAB. Saya paling minta tambahan 1 atau 2 menit ya. Tadi pun mulainya gak pas banget jam 9.15 ya. Jam 9.19 tadi mulai. Paling minta 3 menit tambahan. Ibu Jalu udah punya feeling ini Jalu BAB nih. Akhirnya dibuka tirai. Pas ngelihat ternyata gak ada BAB. Ternyata itu adalah bau tubuhnya Jalu. Kebayang gak? Udah 5 hari gak BAB. Dan saking lamanya itu BAB gak keluar. Akhirnya tubuh Jalu mengeluarkan bau yang sangat nyengat. Allahu Akbar. Dan pas dokter ngelihat, dokter bilang, Bu, jam 5 pagi. Kalau Jalu belum juga bisa BAB. Meninggal. Waduh. Akhirnya ibu dengan sangat tulusnya berdoa pada Allah. Dari jam 1 tuh lanjut doa sampai subuh. Dan akhirnya ibu mencium bau yang jauh lebih parah daripada apapun. Daripada yang sebelumnya yang jam 1. Dan pas jam 5. Pas banget jam 5. Sang ibu melihat. Dan Jalu sudah BAB. Itu BAB, bau yang terbusuk yang pernah dicium. Tapi dalam pandangan sang ibu, itu adalah bau terindah yang pernah dia rasakan. Yang pernah dia cium. Kenapa? Mungkin secara fisik itu bau ya. Tapi kebahagiaannya melihat sang anak bisa BAB. Setelah semalaman doa, itu benar-benar gak bisa terbeli oleh apapun. Dan hal yang luar biasa yang ibu ini syukuri adalah dengan sebab anaknya kena penyakit kanker itu. Dan dengan sebab malam hari itu yang divonis anaknya akan mati besok. Akhirnya ibunya Jalu berdoa pada Allah. Akhirnya sang ibu ini bertobat dari dosa-dosa masa lalunya. Dan itu indah banget teman-teman. Bisa tobat dari dosa masa lalu. Sang ibunya asalnya udah nyalahin Allah aja. Jauh dari agama terus nyalahin Allah lagi. Nggak pantas banget gitu ya.
Orang yang udah dekat sama agama nyalahin Allah juga udah salah. Bisa murtad. Apalagi orang yang udah jauh dari agama terus tiba-tiba nyalahin Allah lah. Emang kamu siapa gitu loh. Emang dari dulu juga jarang dekat sama Allah. Dia udah jarang dekat sama Allah. Kemudian nyalahin Allah. Marah-marah ke Allah. Tapi dengan sebab malam hari itu. Taubat. Alhamdulillah. Semoga kita nyadar bahwasanya nikmat yang Allah kasih ke kita itu banyak. Oke, itu aja. Silakan. Tanya jawab. Terima kasih kepada Ustadz Rizal untuk materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kali ini kami buka sesi pertama untuk kesempatan 3 orang penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Sembari menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf Ustadz, apakah pertanyaannya mau ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Ya, langsung aja. Satu-satu, soalnya takutnya nggak maksimal kalau misalnya ditampung semuanya. Silakan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu atau bisa mengirimkan di kolom chat. Baik, mohon maaf Ustadz, ini ada pertanyaan dari teman kita Ines. Bagaimana pandangan Islam tentang insecure? Ya, insecure yaitu merasa iri ya mungkin ya bahasanya. Kita susah untuk mencari kata yang tepat. Insecure, iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan ini adalah perasaan yang nggak baik, nggak benar. Dan ini berefek dari dikarenakan kurangnya kita yakin terhadap takdir Allah. Allah mentakdirkan manusia itu semua dengan ujian, teman-teman. Ya, ujian. Dan ujian biasanya yang melalaikan adalah ujian nikmat. Tapi manusia lebih ingin untuk dapat ujian nikmat daripada ujian musibah. Dan itu emang fitrahnya manusia lebih senang dikasih ujian yang berupa kenikmatan daripada ujian yang berupa musibah. Maka ketika seseorang feeling insecure karena apa yang dimiliki oleh orang lain, mulai lihat ke yang tadi. Lihat ke yang lebih rendah dari kita dari sisi nikmat. Kemudian kita pun berdoa ke Allah. Dan kalau bisa, kalau kita misalnya iri, dengki sama seseorang yang punya lebih dari kita, salah satu obatnya adalah kita kasih hadiah ke orang yang kita iri tersebut. Ya, ini salah satu obat loh. Yang bisa ngebuat insecure, iri, dengki itu hilang. Saya susah menemukan kata yang tepat mengenai insecure, tapi andai insecure itu bisa kita tafsirkan dengan iri dan dengki, andai ya, mungkin ada beberapa sisi yang berbedanya, tapi andai insecure itu ada sisi iri dan dengkinya, maka salah satu obatnya adalah beri hadiah ke orang yang kita iri dan dengki. Obat itu pahit, tapi hasilnya manis. Oke, maka itulah caranya. Dan harus banyak-banyak tobat ke Allah, karena jangan-jangan itu lahir dikarenakan kita meragukan kalau Allah adalah yang maha adil. Ya, karena kadang kita tuh suka bilangnya di mana keadilan Allah, di mana keadilan Allah lah. Allah tuh udah maha adil dan Allah beri manusia itu benar-benar sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaannya dan nggak bisa gitu. Ini nggak akan jalan dunia ini kalau misalnya adilnya versi kita, yakni harus sama semua. Misal nih, kita pingin adil adalah semuanya kaya. Lah, kalau semua orang kaya, nggak akan ada yang nanti mau jadi tukang bangunan untuk ngebikin rumah mewah untuk kita. Iya nggak sih? Kalau semua orang kaya, semua orang cerdas, nanti nggak akan ada yang mau jadi cleaning service di sekolah yang kita ngajar di sana. Dan bahkan nggak ada yang mau jadi murid kita, karena semuanya udah cerdas. Oke, kita mikir logis gitu loh. Adil itu bukan berarti harus semuanya sama. Allah jadikan ada yang kaya dan ada yang miskin agar ini roda kehidupan tuh berjalan.
Sekali lagi, kalau semua orang kaya, nggak akan ada yang nantinya mau untuk ngebantuin sang kaya tersebut. Ini sekedar ngasih tahu ya, maaf ya. Dulu, saya punya beberapa pembantu yang saya sangat cocok dengan mereka. Dengan gaji yang ya cukup lah. 1 koma per bulan, tapi kadang dikasih bonusnya itu sampai 3 juta, 4 juta. Itu bonusnya. Jadi bonus jauh lebih banyak daripada gajinya. Ini bukan sombong ya. Ini ingin nyampein aja ke kalian. Saya udah cocok tuh sama mereka. Mereka dikasih fasilitas terenak, nyaman. Tapi ketika mereka dapat pekerjaan baru, yang gajinya mungkin nggak beda jauh. Bahkan kalau secara overall mungkin lebih kecil. Karena kalau di rumah saya jadi pembantu, walaupun gaji mungkin 1, sekian ditambah bonus, tapi kan semua kebutuhan hidup di cover sama saya gitu, sehingga itu benar-benar bersih aja, bisa nabung terus tiap bulan. Nah, ketika pembantu saya tersebut dapat pekerjaan lain, akhirnya dia keluar. Dan saya ngerasa, terus saya nawarin lagi ke orang banyak, nggak ada yang mau gitu. Kalaupun ada, tapi nggak cocok. Saya jadi ngerasa tanda kutip kesiksa sendiri kan. Kenapa? Karena orang yang saya butuhkan udah kaya sekarang, udah berkecukupan, jadi nggak mau lagi jadi pembantu saya. Jadi kalau misalnya kita semuanya harus kaya, nanti nggak ada yang bisa bantu jadi asisten kita, dan itu kita rugi sendiri. Maka Allah membagi-bagikan tuh udah sesuai dengan kadar yang penuh dengan kebijaksanaannya. Jadi tolong kita hapus suudzon kepada Allah tersebut, dan kalau hati ini masih ada feeling-feeling insecure, selama kita lawan itu nggak dosa. Oke? Jadi insecure yang ada di hati kita, iri dan dengki itu dosa kalau sampai kita iyahkan. Dan kita jadi sinis kepada orang yang kita dengki, iri gitu. Tapi kalau kita masih lawan, itu nggak dosa insya Allah. Oke, seperti itu. Dan sebelumnya saya ingin minta dulu 1 menitan buat teman-teman ya, ada 79 orang di sini. Please teman-teman, saya tuh pengen ngecek siapa di antara kalian yang benar-benar masih hadir di ceramah ini. Karena itu saya minta nih, buat kalian yang punya Instagram, buka dulu dong, saya pun sambil ngecek nih, berapa orang yang benar-benar hadir di kajian ini. Dan teman-teman pun nanti bisa nanya ke pertanyaan di DM Instagram, barangkali ada yang malu. Minta ya panitia 1 menit tambahan nih. Silakan teman-teman buka aplikasi Instagram. Kemudian teman-teman follow Abu Takeru 0. Abu Takeru 0. Saya lihat dulu ya, cek. ABUTAKERU terus angka 0. Siapa yang masih hadir di sini ditanya jawab. Oke, sudah masuk 8 orang, 10 orang. Silakan ayo, baru 12,5% nih. Abu Takeru 0 di Instagram. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Saya tuh senang kalau teman-teman hadir sampai beres tanya jawab ya, karena itu tuh penting. Tanya jawab ini termasuk ke dalam majelis ilmu yang barangkali bisa jadi loh, bisa jadi kalian nggak dapat ilmu banyak pas lagi materi, tapi justru ditanya jawablah kalian dapat pertanyaan yang selama bertahun-tahun ngendap di hati kalian. Oke, sudah masuk ke mayoritasnya. Silakan sekarang nanya lagi pertanyaan, boleh lewat DM Instagram. Kalau emang malu saya sensor namanya tentunya, atau nanya secara langsung di sini. Oke, dibacakan lagi Mbak, silakan. Baik, Ustadz, ini ada dari Gama Mubarak dari ITB. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Sebelumnya mohon bertanya di luar materi. Saya pernah meminjam Al-Quran dari kakak tingkat saya, namun berhubung adanya pandemi kami menjadi terpisah dan sampai sekarang belum bisa bertukar kabar kembali. Sekiranya apa yang harus saya lakukan terkait masalah ini? Jazakallah Ustadz. Ya. Minjem mushaf ya, terus susah ngembaliin ya, betul kan ya, itu ya intinya ya. Kalau misalnya minjem mushaf dan susah, masa susah sih, sekarang udah ada JNT. Tinggal dikirim pakai JNT, udah nggak usah pergi ke tokonya, nanti dijemput sama si tukangnya sampai ke rumah kita tinggal bungkus. Kalau masih malas buat ngebungkus, kurang asem gitu ya, keterlaluan kalau buat ngebungkus aja malas. Jadi kirim Gama ya, balikin tuh ke orang itu sambil minta maaf juga. Kalau misalnya nggak mungkin bisa ketemu lagi kasusnya misalnya, dan ini nggak harus mushaf ya, tapi barang apapun, kita udah minjem, kita udah lost kontak,
kita nggak tahu rumahnya di mana, kita nggak tahu juga keluarganya di mana, ahli warisnya di mana, kita nggak tahu dia masih hidup atau udah meninggal. Oh pokoknya udah nggak mungkin lagi ngembaliin. Maka yang kita lakukan adalah kita wakafkan si Quran tersebut. Misalnya itu kalau Quran. Kalau benda, kalau emang si bendanya bisa dimanfaatin oleh orang banyak, kita kasih ke orang yang bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Atau kalau misalnya udah nggak memungkinkan lagi, ya udah kalau gitu kita sedekah sebesar harta tersebut atau bahkan lebih besar lagi dari nominal harta tersebut harganya, dan ketika kita sedekah kita niatkan atas nama si orang yang kita pinjam barangnya tersebut. Itu saran para ulama. Seperti itu. Terima kasih Ustadz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari hamba Allah yang nggak mau disebutkan namanya. Bagaimana jika orang yang sudah bertaubat lalu mengulangi dosanya kembali, dan bagaimana cara menghadapi jika iman kita sedang turun? Oke. Jadi teman-teman, ulama berbeda pendapat. Orang yang telah taubat dari satu dosa, kemudian dia mengulangi dosanya lagi, apakah orang ini dosa yang masa lalunya kembali lagi atau tidak? Pendapat yang lebih kuat di antara para ulama adalah pendapat yang menyatakan kalau seseorang sudah taubat dari satu dosa, kemudian dia ngulangin lagi, maka taubat yang masa lalu itu tidak tercancel. Taubat yang masa lalu sudah diterima dan dia punya dosa baru yang wajib dia taubati. Maka analogi simpelnya gini ya, kalau kita ngikut pendapat yang dosanya balik lagi, maka kalau ada orang ngelakuin dosa zina, anggap dosa zina itu dosanya 1 juta, anggap aja. Lalu kemudian dia taubat, kan dosanya udah hilang tuh. Kemudian dia jatuh lagi ke dosa zina setelah dia taubat, maka dia dosanya jadi 2 juta. Yaitu dosa zina yang baru plus dosa zina yang masa lalu balik lagi. Jadi dia punya 2 juta diakumulasikan. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ketika seseorang taubat, maka dosanya tuh udah dihapus. Maka andai pakai analogi yang tadi, kalau orang udah zina, dia dapat dosa 1 juta, lalu dia taubat, dosanya kan hilang tuh. Kemudian dia ngulangin dosa zinanya, maka yang ada pada dirinya sekarang hanya 1 juta dosa doang. Adapun dosa 1 juta yang sebelumnya itu udah nggak akan balik lagi. Selama dia udah taubat dengan sungguh-sungguh. Karena taubat yang sungguh-sungguh itu yang intinya ada pada nyesel dan bertekad nggak ngulangin lagi. Dan yang namanya tekad, ketika tekad udah sungguh-sungguh, udah sah. Lalu 1 tahun kemudian ternyata tekadnya luntur. Bisa jadi. Tapi yang penting dia udah pernah bertekad dengan sungguh-sungguh banget di hatinya untuk berhenti dari dosa. Maka udah sah itu taubatnya. Andai 1 tahun kemudian tekadnya jadi menurun, maka ya namanya manusia, ya dia jatuh lagi ke dosa, maka kewajiban dia untuk taubat lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi yang keduanya. Gitu. Oke, seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Kemudian ini ada pertanyaan satu lagi dari Leo Alfonso Tarigan. Pertanyaannya, Ustadz bagaimana cara agar bisa mengurangi melakukan hal yang tidak berguna? Oke, jadi pertama gini ya, kalau ngelakuin hal yang tidak berguna itu bisa menghalangi kita dari perbuatan dosa, maka itu udah bagus. Contoh nih, kita main game yang halal. Game-game zaman sekarang banyak yang haram ya, dari sisi sihirnya, alur cerita yang musyriknya, ya kekafirannya itu udah banyak. Tapi andai lah, saya nggak bisa menspesifikkan game apa yang halal, tapi biasanya game yang halal tuh yang benar-benar aman dari kemaksiatan tuh game balap mobil misalnya, dan sebagainya. Andai kita udah doyan main game-game yang halal tersebut, dan itu bisa menghalangi kita dari melakukan yang haram seperti nonton film biru, ya atau misalnya hangout sama teman yang akhirnya jadi gibah, ya kalau hangout yang positif nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita udah terbiasa gibah sama teman, nonton yang maksiat sama teman, akhirnya kita nggak ngelakuin itu, cuman akhirnya waktu free time-nya lebih banyak dipakai buat main game, maka pertahankan itu. Saran saya pertahankan main gamenya. Dengan sedikit demi sedikit kita tambah dengan amal soleh. Jadi misalnya main game 10 jam. Biasanya maksiat 10 jam, sekarang dirubah jadi main game 10 jam tapi jadi nggak maksiat. Itu udah bagus. Tapi sedikit demi sedikit atur deh. Yang biasanya 10 jam main game sebagai ganti maksiat dan main gamenya yang halal. Nah,
dia nanti sedikit demi sedikit, misalnya 9 jam 40 menit main game, 20 menit dipakai baca Quran. Terus nanti lama-lama ngurangin sendiri main gamenya dan lebih banyak baca Qurannya dan manfaat lainnya, amal soleh lainnya. Itu bagus. Dan ini salah satu strategi saya untuk menjauhi dosa zaman dulu. Ya, ketika udah tobat dari dosa, alhamdulillah saya nggak mau spesifik ngasih tahu dosa karena itu kan aib ya, nggak boleh dikasih tahu. Tapi secara umum dosa masa lalu saya bisa taubat dan saya berhenti dari dosa diantaranya dengan jalan main game. Tapi kemudian lama-lama main gamenya pun makin berkurang dengan memperbanyak amal soleh. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Seperti itu. Silakan ada lagi. Baik, ini ada lagi Ustadz dari Marsyanda. Dari UMS, apakah orang yang mendengar perbuatan gibah dia juga ikut berdosa? Ya, kalau dia, kalau seseorang itu mendengar gibah dan dia ridho dengan gibahnya dan dia tidak mengcounter gibahnya, maka iya dia dosa. Maka harus dicounter, minimal bilang, jangan gibah, minimal gitu. Ya, kalau dia nggak bisa ngomong kayak gitu karena ketidakmampuan. Misalnya yang lagi gibah tuh orang yang lebih senior dan kalau dilarang malah makin melonjak. Maka minimal dia pergi dari circle gibahnya. Kalau gibahnya ada di ujung kelas sana, maka kita pergi ke ujung kelas ini. Ya. Atau syukur-syukur kalau bisa keluar dari tempatnya. Tapi kan kadang nggak mungkin keluar dari tempatnya ya. Ini setidaknya kita nggak ada di tongkrongan tersebut. Kalau di kelasnya lebar, yang gibahnya di pojok sini ya kita ke pojok sana kayak dengerin Quran di sana. Gitu. Kalau tetap duduk di tempat itu dan kita diem, kita nggak mengingkari, nggak nasehatin, maka kita dapat dosa gibah juga. Dan dosa gibah itu dosa besar, teman-teman. Nabi SAW menganalogikan ya, dosa gibah itu tuh sebagai dosa riba tertinggi. Saya ulang ya. Kalian pernah dengar riba kan? Ternyata riba itu bukan hanya masalah harta, tapi ada juga riba dalam masalah kehormatan. Nabi kita SAW bersabda, riba terendah itu dosanya semisal dengan seseorang bersetubuh dengan ibu kandungnya. Ya Allah, serem. Dosa riba tuh, rentenir dengan misalnya bunga teringan aja, itu tuh udah lebih parah daripada zina dengan ibu kandung. Sedangkan dosa riba tertinggi itu semisal dengan dosa gibah. Berarti dosa gibah ekstrim banget tuh. Diselevelkan dengan dosa riba tertinggi. Riba memiliki 72 level, sedangkan dosa gibah itu disetarakan dengan dosa riba tertinggi. Padahal riba terendahnya aja udah semisal dengan dosa seseorang zina sama ibu kandung. Kebayang gak sih berarti besarnya dosa gibah? Makanya harus hati-hati nih ya. Ini ada pertanyaan lain, silakan dibaca. Baik, Ustadz, ini pertanyaan yang dari Muhammad Rizky Nurtuanaya dari UMS. Ustadz izin bertanya, apabila kita sudah berhijrah, namun dikatakan soalim oleh teman-teman lama kita dan dikucilkan, dianggap culun dan remeh, bagaimana cara kita menguatkan hati ini dalam jalan kebenaran? Ini pas banget dengan ceramah kemarin ya, Jumat. Baru aja 2 hari yang lalu dan udah ada di YouTube Abu Takeru, video terbaru saya. Tauhid episode ke-32 yaitu takut pada selain Allah. Kalau mau dengerin yang lebih jereknya lebih dalam silakan bisa di sana, tapi secara singkat gini. Pilih mana, tersiksa di dunia dan di akhirat masuk surga, atau tersiksa banget di dunia dan di akhirat masuk neraka. Gak ada pilihan. Salah orang yang ngomong kayak gini. Pilih mana? Di dunia kesiksa tapi di akhirat masuk surga, atau di dunia enak tapi di akhirat masuk neraka? Oh, gak ada pilihan gitu teman-teman. Gak ada pilihan di dunia hidup enak dan di akhirat masuk neraka tuh gak ada. Gak ada. Yang ada cuma 2. Tipe manusia di dunia ini cuma 2. Di dunia kesiksa, di akhirat masuk surga, atau di dunia kesiksa banget dan di akhirat masuk neraka. Cuman itu pilihannya, percaya deh. Saya kasih contoh real.
Salah satu dari anggota keluarga saya murtad dari Islam 12 tahun. Dia murtad, jadi agnostik. Dia percaya sih adanya Tuhan, adanya Allah, tapi ya nggak mau Islam. Konsep dia terhadap Tuhan tuh ada yang ragu, ada kadang ragu, kadang yakin, bingung lah pokoknya. Kenapa dia keluar dari Islam? Alasannya simpel, karena Islam banyak aturannya, capek. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Mending saya murtad, karena kalau murtad ya udah nggak ada lagi istilah halal haram, bebas. Kayaknya kan dia murtad tuh. Setelah dia murtad, dia bebas kan hidupnya. Apalagi kaya. Dia makan narkoba dan sebagainya. Taunya dia kesiksa juga dengan hidup yang seperti itu. Dia jadi hilang arah, minum miras, makan narkoba yang dia harapkan dia bisa bahagia. Ternyata itu malah ngebuat di hidupnya semakin sempit. Semakin stres. Jadi jangan kira ketika kita keluar dari jalan Allah, agar orang-orang berhenti dari mencela kita, itu dikira sebagai jalan yang bagus. No way. Kalaupun sekarang mereka berhenti dari mencela kita gara-gara kita stop dari hijrah, suatu saat Allah akan bikin mereka mencela kita lebih parah lagi. Sehingga udah hijrah nggak jadi, diejek tetap terus. Makanya di dunia ini cuma ada dua pilihan. Kita sakit di dunia dan di akhirat masuk surga, atau kita sakit banget di dunia dan di akhirat masuk neraka. Siapa yang sakit banget di dunia? Yaitu kalau kita udah ngejauh dari jalan Allah. Itu udah janji dari Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari jalan Allah, Allah akan jadikan hidupnya kesiksa, hidupnya sempit. Dan di akhirat buta. Jadi gitu. Kalau kita lari dari Allah, nggak mau taat sama Allah, Allah bikin hidup kita semakin kesiksa, dan di akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, 2 menit terakhir. Baik, ini ada satu lagi pertanyaan Ustadz. Bagaimana hukumnya jika kita insecure sama nilainya orang, padahal nilai tersebut adalah hasil mencontek? Oke. Jadi gini, kalau kita sebel karena teman kita nyontek, itu bagus. Kalau sebelnya atas dorongan ketakwaan kepada Allah, yaitu gini, teman kita nyontek, curang, itu kan dosa. Lalu kita benci karena dosa tersebut, ini bagus. Karena membenci kemaksiatan adalah salah satu dari tuntutan keimanan kita. Oke? Jadi kalau kita sebel karena dia nyontek, karena dia nggak jujur, maka itu adalah hal yang bagus. Itu nggak bisa disebut sebagai insecure, malah itu adalah iman yang baik, yaitu membenci kemaksiatan. Lalu, adapun masalah nilainya, kita membenci karena dia dapat nilai bagusnya, nah ini yang harus kita hilangkan. Ya, ini yang harus kita hilangkan, karena itu jadi lebih ke duniawinya. Jadi kalau andai, misalnya kita ngelihat ada teman kita yang bagus nilainya, tapi dia hasil nyontek, kita benci. Tapi andai dia nggak nyontek, dan nilainya jadi tetap bagus, maka kita akan senang aja tetap. Kita akan senang sama dia. Karena kita akan ikut bahagia. Oh, selamat ya, nilainya bagus. Karena benci kita itu bukan karena masalah nilainya yang bagus, tapi karena masalah maksiatnya. Nah, ini yang emang suka di hati saling berperang. Mana dorongan yang lebih kuat? Anda di hatinya membencinya karena nyonteknya atau karena nilai bagusnya. Dan ini yang harus diusahakan agar kebencian kita itu landasannya adalah karena benci maksiat, bukan karena benci apa yang dimiliki oleh dia. Seperti itu. Ya. Katanya ada tambahan 5 menit ya. Saya izin off cam sebentar, mau ngambil minum ya, haus. Silakan Teh, bisa dibacakan lagi. Baik, untuk sembari menunggu Ustadz, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand, kemudian open mic, atau boleh mengirimkannya di kolom chat terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Silakan, masih ada? Belum? Bismillah. Belum ada? Oke, saya coba buka di ini dulu ya. Di Instagram barangkali ada yang di DM.
pertanyaan. Saya lagi yang belum follow, silakan follow Abu Takeru 0 di Instagram ya. Oke, pertanyaan. Ini dia. Oke. Oke. Bagaimana hukumnya kita menceritakan aib kita ke psikiater, ya, ke psikiater dalam rangka berobat ke psikiaternya? Apakah itu termasuk membeberkan aib dilarang dalam agama? Jadi gini teman-teman, hukum asalnya membeberkan aib pribadi itu nggak boleh, terutama tentang masalah dosa, kecuali dalam rangka mencari fatwa. Di antara yang diperbolehkan adalah mencari fatwa. Misalnya nih, seseorang suka nonton film yang haram, itu kan aib dia, dosa dia. Nggak boleh dia sampaikan ke siapapun. Tapi kalau dia mau nanya ke Ustadz, misalnya, Ustadz, saya kebiasaan nonton film haram seperti ini, gimana cara supaya bisa taubat? Maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Tapi yang lebih bagus adalah ketika kita gunakan orang lain. Misalnya, Ustadz, bagaimana jika seseorang melakukan ini, dan ini. Jadi nggak langsung ngomong bagaimana jika saya ya. Jadi gunakan orang lain. Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang yang suka nonton film porno, lalu dia susah untuk taubat, gimana cara taubatnya? Dan si Ustadz nggak boleh bilang, jangan-jangan seseorang itu adalah kamu ya. Jangan gitu. Udah tahu, udah disembunyiin aibnya, malah dibeberin. Jadi itu diperbolehkan ya, untuk mencari solusi, insya Allah nggak dosa. Oke, seperti itu. Ada lagi 3 menit lagi. Baik, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, masih ada kesempatan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Belum ada? Belum ada, sepertinya sudah tidak ada, Ustadz. Kalau gitu boleh ditutup, silakan. Baik, Ustadz, terima kasih. Baik, teman-teman, berhubung sudah tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan, maka sesi pertanyaan kami tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Kemudian memasuki acara berikutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada Ustadz Rizal Fadli Nur Hadi dan juga dokumentasi kepada teman-teman yang bertugas. Kami persilakan. Baik, saya mohon izin untuk dokumentasi. Sebelumnya silakan untuk Rizky Tuananya bisa di-pin. Oke. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, sampun. Terima kasih, Ustadz. Ustadz, terima kasih Ustadz atas pemberian tausiahnya, pemberian ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya mohon pamit, boleh Mas? Boleh Ustadz. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, saya ingatkan untuk teman-teman peserta kardio semua, sudah ada link absen di kolom chat, silahkan diisi terlebih dahulu. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Ustadz Rizal yang telah bersedia membagikan ilmunya. Semoga ilmu yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, saya persilahkan kepada teman-teman PDD untuk dokumentasi terlebih dahulu. Baik, saya mohon izin untuk dokumentasi. Sebelumnya teman-teman yang mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Baik, saya mulai ya. Untuk slide pertama. Oh iya, sebentar, masih ada yang on cam. Oke, saya dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Terakhir slide ketiga.
Sampun, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas. Sampailah kita pada penghujung acara. Mari kita tutup acara kajian rutin dakwah Islam modern ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faradila Fauzia Ramadhani selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman peserta yang sudah mengisi absen, boleh meninggalkan room Zoom, dan untuk teman-teman panitia boleh tetap dalam room Zoom terlebih dahulu. Terima kasih.